alumni dari PTN School of Management Jakarta. Pada tahun 2018, saya pindah ke Jerman untuk mengikuti suami saya yang terlebih dahulu pindah ke Jerman. Suami saya adalah dokter lulusan Universitas Indonesia. Pada tahun 2013, ia memutuskan untuk melanjutkan program studinya di Jerman. Pada saat itu, kami pun menjalin hubungan jarak jauh. Hingga pada akhirnya, kami memutuskan menikah pada akhir tahun 2017. Kemudian, saya pun melanjutkan mengurus visa kumpul keluarga, dan pada April 2018, saya resmi pindah ke Jerman. Pada Oktober 2017, saya berangkat ke Jerman menggunakan visa turis yang berlaku hanya untuk 3 bulan. Saat itu, kami mencari apartemen yang baru. Mengingat salah satu poin visa yang mengharuskan kami harus memiliki apartemen yang cukup untuk ditinggali 2 orang. Saat kembali ke Indonesia, saya pun mendaftar di Goethe Institut Jakarta untuk mengambil sertifikat bahasa A1 pada bulan Januari. Pertengahan bulan Februari, saya pun mencoba mendaftarkan diri untuk visa kumpul keluarga. Saat itu, kebetulan proses saya memakan waktu kurang lebih 30 hingga 40 hari kerja. Saya pun mendapatkan visa pada akhir Maret 2018. Yang paling pertama yaitu menikah secara sah dan terdaftar di Kementerian Agama. Setelah itu, translate akta nikah kalian ke dalam bahasa Jerman. Kemudian, dilegalisir di Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Jerman. Kedua, persiapkan bukti tempat tinggal suami atau istri. Kalau bisa, ukuran size apartemen atau wonung lebih dari 45 square meter, dikarenakan masalah kemanusiaan. Di Jerman, setiap manusia berhak untuk hidup nyaman. Untuk satu orang, kira-kira membutuhkan 18 hingga 25 square meter. Ketiga, pernyataan tertulis atau undangan resmi dari suami atau Verpflichtungserklärung. Di surat itu, dia juga menjelaskan latar belakang pekerjaan, slip gaji 3 bulan, tempat tinggal yang terdaftar, asuransi yang digunakan, serta keterangan bahwa dia akan menanggung saya selama di Jerman, atau bukti rekeningnya. Keempat, bukti kemampuan berbahasa Jerman minimal level A1. Akan lebih baik lebih dari A1. Perlu kalian ketahui bahwa institusi yang sertifikatnya diakui dan diterima oleh Kedutaan Jerman untuk pengajuan visa hanya sertifikat dari Goethe Institut. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek sendiri di www.jakarta.diplo.de. Pertama, daftarkan pernikahanmu di Standesamt daerah kamu tinggal. Bisa dibilang nikah secara legal atau tertulis di Jerman. Proses ini sangat cepat. Bisa selesai hanya dalam 1 hari. Tetapi, sebelumnya, kamu harus membuat janji temu agar bisa datang ke Standesamt untuk mengambil nomor. Jangan lupa ya, cek dahulu website Standesamt terdekat kalian. Kedua, daftar untuk pembuatan izin tinggal atau Aufenthaltstitel. Penting untuk kamu ketahui bahwa visa kumpul keluarga yang didapat dari Kedutaan Jerman itu hanya berlaku untuk 90 hari. Oleh karenanya, harus diubah menjadi izin tinggal. Pengalamanku, suami telepon terlebih dahulu ke Ausländerbehörde sekitar untuk membuat janji temu serta meminta surat undangan. Dokumen yang perlu kamu siapkan adalah 1 lembar foto biometrik terbaru, paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan,
slip gaji pasangan selama 3 bulan terakhir, kartu asuransi pasangan, formulir pendaftaran tempat kamu tinggal atau Meldebescheinigung, formulir permohonan Aufenthaltstitel yang telah kamu isi online, di-print dan ditandatangani, serta siapkan uang cash sebanyak 60 hingga 120 euro. Setiap daerah tentu berbeda-beda. Ketiga, laporkan diri kamu ke KBRI atau KJRI wilayah tempat kamu tinggal. Karena saya tinggal di Frankfurt, maka saya mendaftarkan diri di KJRI Frankfurt. Semua bisa kita lakukan secara online melalui www.layananmandiri-imigrasi.de. Kegiatan saya selama di Jerman, salah satunya adalah belajar bahasa Jerman. Ini penting bagi saya agar saya dapat berkomunikasi dengan orang Jerman dan dapat berintegrasi dengan baik. Untuk 1 tahun pertama, kita mendapat keringanan dari pemerintah Jerman, yaitu pemotongan biaya kursus bahasa sebesar 30 hingga 50%. Karena hal itu, saya pun makin semangat memperlancar bahasa Jerman saya. Tidak hanya belajar bahasa, pemegang visa kumpul keluarga juga berhak untuk bekerja. Sistem kerja di Jerman beraneka ragam. Ada yang mini job, part-time, dan full-time. Saat ini, saya mengambil mini job di salah satu restoran Indonesia di Frankfurt. Tantangan utama bagi saya yaitu bahasa. Setelah kursus dari level A2 dan B1, saya masih merasa bahwa bahasa Jerman saya masih minim, terlebih dibandingkan dengan teman-teman lain yang kemampuan bahasa Jermannya sudah lebih lancar. Tantangan berikutnya adalah mandiri. Selama di Jerman, kita dituntut untuk hidup lebih mandiri. Contohnya, kita dituntut untuk melakukan semua pekerjaan rumah sendiri. Kita tentu bisa memanggil asisten rumah tangga, atau Putzfrau, atau handyman, atau handwerker, tapi tentunya akan lebih mahal, karena mereka memasang tarif per jam 10 hingga 50 euro, tergantung jenis pekerjaannya. Tantangan berikutnya adalah cuaca. Berbeda dengan Indonesia, cuaca di Jerman terbagi atas 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Dan dari 365 hari, kita hanya akan merasakan hangatnya matahari di musim panas. Selebihnya akan cukup dingin, seperti musim gugur saat ini. Temperatur cuaca setiap hari 10 hingga 15 derajat saja. Etos kerja orang Jerman nggak ada duanya. Contohnya, mereka akan bekerja semaksimal mungkin dalam waktu kerja yang telah ditentukan. Jadi, tidak ada pekerjaan yang dibawa pulang ke rumah. Mereka juga sangat disiplin dengan waktu. Contohnya, jika kita membuat janji temu dengan teman, kita diharapkan untuk tidak datang terlambat. Datang terlambat 1 menit pun, hitungannya sudah terlambat. Mereka juga sangat menghargai privasi pribadi masing-masing. Contohnya, sangatlah tidak etis kalau menanyakan tentang usia, berat badan, atau bahkan penghasilan per bulan mereka. Frankfurt adalah kota bisnis serta multikultural. Kita bisa menemukan teman yang datang dari segala penjuru dunia.
Frankfurt juga memiliki sarana transportasi yang sangat baik, sehingga kita dapat dengan mudah mengakses kereta kemanapun dan kapanpun. Warga Frankfurt juga sangat senang jalan-jalan di pinggir sungai Main.